Aep menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Aep, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada Aep tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Aep tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan Aep kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu Aep," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hunggul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, Aep, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. "Aep sempat telepon saya juga," kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik.
Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar,
Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon.